Selamat pagi semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana, menyalurkan dana, atau sekaligus keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1092 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peran penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain manfaat likuiditas. Manfaat likuiditas yaitu kemampuan mendapat keuangan saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah manfaat melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dan yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Manfaat ketiga adalah realokasi pendapatan. Melakukan realokasi pendapatan, dengan demikian pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa dengan mudah. Yang keempat, manfaat kemudahan transaksi. Terakhir juga memiliki manfaat besar dan peran yang penting dalam penyediaan jasa yang memudahkan transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ada tiga, yaitu koperasi, penggadaian, dan asuransi. Fungsi lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan sebagai lembaga perantara atau intermediasi, yakni lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga deposito kepada masyarakat, seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposito box, dan produk-produk tabungan lainnya. B. Dan juga peran lembaga keuangan sebagai lembaga menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk produk pinjaman dengan menetapkan suku bunga kredit kepada para kreditor guna untuk meningkatkan perekonomian negara, membantu perekonomian kerakyatan agar bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang sering dihadapi oleh para pebisnis. Sebagai lembaga penerapan prinsip ekonomi guna untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan cadangan kas, bank sentral agar perputaran uang bertambah. Sebagai penyedia jasa-jasa sistem pembayaran seperti bayar, giro, cek transfer uang, kartu kredit, clearing antar bank, sehingga dapat membantu mekanisme pembayaran para pebisnis. Di sini saya ambil studi kasus Jiwasraya.
Adapun kasus Jiwasraya disebut bermula pada tahun 2002. Saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya membukukan laba semua sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru melontarkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada tahun 2014. Kemudian tahun 2015 Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposit dan obligasi. Sayangnya dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba 360.000 rupiah. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian United sebesar 15 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi 13,7 triliun. Kemudian pada 2019, Jiwasraya mengalami negatif kuantiti sebesar 27,7 triliun. Disebutkan sebelum kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund di atas bunga deposit dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2019. Pemeriksaan BPK. Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigasi pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai tahun 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan seperti Trio, Sugi, dan SCGP. Lagi-lagi investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson International. Ditambah Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Demikian dari penjelasan saya tentang lembaga keuangan. Selamat pagi.